Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Triativa dengan 5 akhir 055. Di sini saya akan mempresentasikan terkait review artikel pengembangan instrumen atau aplikasi untuk menilai konsumsi pangan. Untuk judulnya sendiri yaitu Standardized of Objective Dietary Intake Assessment Tool atau SODIAT, Protocol of Dual Site Dietary Intervention Study or Integrated Dietary Assessment Methods. Aplikasi yang dikembangkan sendiri yaitu SODIAT, yaitu Standardized atau Objective Dietary Intake Assessment Tool adalah sistem penilaian asupan makanan yang dirancang untuk meningkatkan akurasi pengukuran diet dengan menggabungkan berbagai metode objektif seperti biomarker urin, biomarker darah, dan wearable kamera sebagai metode subjektif berbasis web seperti eNutri FFQ dan Intake 24 Hour. Sistem ini dikembangkan karena metode tradisional seperti recall dan FFQ sering mengalami bias ingatan dan reporting serta kesalahan estimasi pasti. Melalui integrasi data biologis, visual, dan laporan mandiri, SODIAT bertujuan menghasilkan gambaran konsumsi yang lebih komprehensif, otomatis, dan dapat diandalkan sehingga nantinya dapat digunakan untuk memantau diet dengan akurasi tinggi baik di lingkungan terkontrol maupun populasi umum. Tujuannya sendiri yaitu mengevaluasi akurasi dan efektivitas berbagai metode penilaian asupan makanan, baik objektif maupun subjektif dalam kondisi diet yang sangat terkontrol. Tujuan akhirnya yaitu mengintegrasikan fitur terbaik dari tiap metode menjadi sebuah alat penilaian asupan yang lebih akurat dan mudah digunakan. Untuk metode penelitiannya sendiri yaitu penelitian menggunakan desain randomized control trial pada 30 responden usia 18 hingga 70 tahun, BMI 20 hingga 30 kg per meter persegi. Peserta menjalani 2 diet yang diberikan secara ada selama 2 minggu, terus bisa diet satu tidak sesuai pedoman gizi yaitu tinggi lemak jenuh, free sugar, garam, dan rendah serat. Diet 2 sesuai pedoman gizi. Setiap diet dijalani selama 4 hari, konsumsi penuh dengan menu dan waktu makan yang sudah ditentukan. Selama periode intervensi, responden menggunakan wearable kamera yang menggunakan gambar tiap 1,5 detik, mengumpulkan urin FMV dan LEV, menggunakan kapiler darah, diet blood spot, mengisi intake 24 setiap hari, mengisi eNutri FFQ untuk diet biasa dan diet 4 hari. Data urin dianalisis dengan UHB, LCMS, dan NMR untuk mengidentifikasi biomarker konsumsi tertentu. Data blood spot digunakan untuk profiling lipid. Gambar dari kamera diproses dengan AI, RAM, UV8 untuk identifikasi makanan yang menjaga privasi. Analisis utama menggunakan List Concordant Correlation Coefficient atau CCC untuk melihat tingkat kesesuaian antara data konsumsi aktual dan hasil dari masing-masing metode. Untuk hasil utamanya, karena ini artikel protokol, hasilnya itu belum tersedia, namun luaran yang diharapkan itu akurasi setiap metode dibandingkan dengan konsumsi makanan yang diketahui secara pasti. Pengembangan model multi-platform yang menggabungkan biomarker, image-based assessment, dan self-report. Desain penelitian lanjutan yang akan diterapkan pada populasi free living dan populasi minoritas. Untuk kelebihannya sendiri itu menggabungkan teknologi mutakhir yaitu wearable kamera AI, metabolomics, dietnya sangat terkontrol, memungkinkan validasi yang kuat, mengatasi kelemahan utama self-report, bias ingatan, underreporting, kesalahan estimasi porsi, fokus pada pengembangan alat yang lebih inklusif, terutama untuk kelompok responden dengan hambatan literasi atau bahasa. Untuk keterbatasannya sendiri yaitu kepatuhan responden dalam penyimpanan urin, pemakaian kamera, dan penghindaran konsumsi di luar menu bisa menurunkan akurasi. Wearable kamera masih memiliki tantangan, tidak bisa membedakan jenis makanan tertentu, misal susu low fat versus full. Kesulitan mendeteksi leftovers makanan dalam kemasan. Hanya dilakukan pada populasi kecil, sehat, dan dalam kondisi sangat terkontrol sehingga validasi eksternal terbatas. Merupakan studi protokol sehingga belum ada hasil efikasi nyata.
Jadi kesimpulannya, artikel ini menyajikan protokol penelitian yang komprehensif dan inovatif untuk menilai akurasi kombinasi berbagai metode penilaian asupan makanan. Pendekatan zodiak berpotensi kuat mengatasi bias dan kesalahan pelaporan yang umum pada metode tradisional seperti FFQ dan 24-hour recall. Meski memiliki beberapa keterbatasan terkait kepatuhan responden dan tantangan teknis kamera, studi ini menjadi dasar yang penting dalam pengembangan alat penilaian diet yang lebih objektif, akurat, relevan bagi berbagai kelompok populasi. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.